penciptaan selama 7 hari. Apakah orang Kristen harus mengambilnya sebagai literal atau figuratif? Figuratif berarti simbolik. 7 hari benar-benar 7 hari, 7 kali 24 jam, atau 7 hari sama dengan ribuan tahun. Karena evolusi menganggap dunia ini sudah jutaan bahkan miliaran tahun. Sedangkan kalau kita membaca Alkitab, kita selalu berbicara tentang usia yang lebih muda, jauh-jauh lebih muda. Mana yang benar? Alkitab atau evolusi? Nah, di dalam dunia kekristenan ada juga yang disebut sebagai theistic evolution. Theistic evolution. Nah, theistic evolution adalah orang-orang yang mengaku Kristen tapi mau menggabungkan antara teologi Alkitab dengan evolusi. Mereka orang-orang yang saya katakan tadi seperti Gamaliel. Orang yang mau berdiri di tengah-tengah, nggak mau bilang evolusi salah, nggak mau juga bilang Alkitab salah. Jadi ya Alkitab benar, evolusi juga benar. Jadi mereka katakan apa? Tuhan menciptakan dunia dengan evolusi. Artinya memang Tuhan ciptakan dunia, tapi ketika Tuhan ciptakan dunia ini terjadilah proses evolusi. Jadi menggabungkan keduanya, theistic evolution. Dan itu ada yang disebut sebagai gap theory. Gap teori atau teori gap. Gap, tahu gap? Jarak. Itu gap. Jadi mereka percaya bahwa dari hari pertama sampai hari kedua itu ada gapnya. Jutaan tahun. Jadi ketika Tuhan bilang dalam Kejadian pasal yang pertama, hari pertama, lalu ada hari kedua. Nah, sebelum hari kedua itu ada jutaan tahun. Gap. Tapi apakah itu kata firman Tuhan? Ada setidaknya 3 argumentasi. Ada yang ingat salah satunya? Ada yang ingat ya? Oke. Yang pertama, digunakan kata sifat angka. Oke, kata sifat angka. Yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, kalau bilang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, berarti ada sebuah kejadian yang terjadi secara sistematik. Oke? Itu yang pertama. Saya nggak mau mengambil banyak waktu untuk ini karena waktu kita tinggal sedikit. Kedua, ada sebutan tentang siang dan malam. Kalau kita membaca, kita buka Kejadian pasal 1. Di ayatnya yang ke-5 dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama dari kapan ke kapan? Dari petang dan pagi. Bukan dari petang ke pagi, ke petang, ke pagi, ke petang, ke pagi, ke petang, ke pagi, sampai ya hitunglah 1000 tahun atau jutaan tahun. Tapi hanya dari petang ke pagi. Kalau petang ke pagi, dalam kurun waktu petang ke pagi 24 jam. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ada yang masih ingat? Tentang hukum Sabat. Hukum Sabat. Nah, kalau kita membaca Kejadian, pasalnya yang pertama, pasal kedua, ayat pertama dikatakan, Kejadian pasal kedua ayat pertama, kata demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, itu setelah hari ke-6. Ayat kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dan segala pekerjaan itu penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Hari ke-7 Tuhan jadikan hari Sabat. Oke? Nah, setelah 6 hari Tuhan jadikan hari ke-7 sebagai hari Sabat. Nah, berapa lama hari Sabat terjadi? Jutaan tahun?
Kalau jutaan tahun, maka manusia dalam dunia akan tidak punya sabat. Kenapa? Sama prinsipnya kalau kita membaca Keluaran pasal 20. Mari kita lihat Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ke 10 ke 11. Di sini dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di sini Tuhan memberitahukan kepada kita, sama seperti Tuhan bekerja 6 hari. Begitulah kita bekerja 6 hari. Dan hari ketujuh sama seperti Tuhan beristirahat pada hari ketujuh, kita pun beristirahat pada hari yang ketujuh. Jadi kalau di sini dibuat sama, maka kalau kita percaya bahwa hari ke-1 sampai hari ke-6 membutuhkan jutaan tahun, maka sampai hari